insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Vaksinnya dulu yang perlu diuji klinis lagi. Nah, hari ini tapi produksinya udah mantap. Di Unpad 2, yang di Ekman, di Pak Tuko, kemudian di 4 puskesmas. Selamat malam, Anda menyaksikan Prime Show with Ira Kusno. Vaksin telah terbukti menurunkan resiko penyakit infeksi. Saat ini untuk memerangi COVID-19, berbagai vaksin tengah dikembangkan di seluruh dunia. Di Indonesia, perusahaan Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan Cina Sinovac sedang mencari sekitar 1.600 relawan sebagai subjek uji klinis. Ada harapan, namun juga ada ketakutan. Apakah vaksin ini akan berhasil atau tidak? Jika Anda ditawarkan untuk menjadi relawan, berani atau tidak? Mau-mau aja ya. Enggak sih, nggak mau. Kalau dari aku sih mau-mau aja sih. Mikir-mikir dulu sih paling, takut. Ya biar secepatnya selesai aja sih Mbak. Udah gerah juga pakai masker. Ngeri juga sih Mbak. Biar bisa tahu di lapangannya tuh sebenarnya COVID kayak gimana dan bisa ikut bantu yang lain juga. Cuma emang keamanannya mungkin harus dijamin. Nggak siap aja kalau takutnya positif gitu. Masih kurang yakin paling sama vaksinnya. Optimis nggak optimis ya kalau lihat kondisi real sekarang ya. Cuman ya kita harus tetap ini aja sih, harus optimis lah pada dasarnya, karena ya kalau kitanya sendiri nggak optimis ya mungkin kita nggak akan selesai kali ya. Semoga sih berhasil, cuman gimana nih? Semoga sih bisa maksimal ya, yang penting kan udah diusahain dulu. Jadi ya semoga ada hasilnya gimana pun itu. Optimis aja lah, namanya kita juga usaha ya. Pemirsa, malam ini saya akan berbincang dengan calon relawan vaksin Sinovac, yaitu Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Selamat malam, Kang Hengki. Iya, audionya saya belum mendengar ini. Ya, masih belum. Selamat malam, Kang. Suara saya sudah jelas? Iya, kelihatannya Kang Hengki sudah bisa mendengar suara saya, tetapi saya belum bisa mendengar suara Kang Hengki ini. Baik, kita coba dulu. Cik. Ya, kita coba dulu mungkin ke narasumber yang lain sebelum nanti kita akan kembali kepada Kang Hengki. Minta maaf ini Kang, ada masalah audio. Ya, baik. Pemirsa, nanti saya akan mencoba untuk kembali kepada Kang Hengki, tetapi sebentar saya tanyakan dulu ini apakah sudah bisa berbincang kembali dengan Kang Hengki Kurniawan? Kalau saya sudah mendengar suara Mbak Ira nih. Sekarang saya sudah mendengar Kang. Baik, Oke. Akhirnya. Kang Hengki, ini kan Anda pejabat ya. Dan kemudian ada orang yang menilai bahwa tindakan menjadi relawan ini adalah menjadi bagian pencitraan. Bagaimana sih Anda meyakinkan kami bahwa ini bukan menjadi satu pencitraan untuk Anda? Jadi gini Mbak Ira, masalah COVID ini kan masalah kita bersama. Kemarin masyarakat juga diminta untuk mentaati protokol kesehatan. Dan ini kan apalagi kami pemerintah daerah, kami memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, selama pandemi COVID kemarin kan kita berjibaku ya, bagaimana agar COVID ini tidak menyebar di daerah kami. Nah, ketika kemarin saya mendengar bahwa akan ada vaksin, ya saya langsung secara tanggung jawab, meskipun ini tidak wajib bagi pemimpin, tentu ini menjadi bagian dari ikhtiar gitu Mbak Ira. Oke, kalau tanggapan keluarga sendiri ketika mendengar niat Mas Kang Hengki ini gimana? Kalau istri sih nggak masalah. Kebetulan saya dan istri selama pandemi kemarin kita bersama-sama di masyarakat mengedukasi, kemudian kita juga mendistribusikan bantuan. Jadi kami itu selama pandemi kemarin berjibaku, Mbak Ira.
Jadi pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah, tapi ya kami memiliki tanggung jawab yang besar. Kami tetap di lapangan untuk mengedukasi, kemudian mendistribusikan bantuan dari pemerintah ke masyarakat. Iya, artinya dari pihak keluarga, terutama istri, tidak keberatan ya, karena ini bagian dari tanggung jawab juga. Nah, kalau kabar terakhir, kabar terakhir itu Kang Hengki sudah mendapatkan persetujuan untuk menjadi relawan atau masih dalam antrian nih? Sudah daftar secara online. Jadi hari Jumat itu saya minta staf untuk ke Unpad. Ternyata di Unpad kosong, nggak ada aktivitas. Kemudian hari Senin staf mengulang lagi ke sana. Akhirnya kita diarahkan untuk daftar online dan alhamdulillah sekarang saya sudah daftar online. Tinggal menunggu panggilan katanya. Oke. Dan saya juga udah langsung WhatsApp Pak Gub, saya minta dilibatkan dalam uji vaksin nanti. Kebetulan kami itu pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi itu kami terus berkoordinasi. Selama beberapa bulan pandemi ini kita selalu bersama-sama, baik itu pemerintah provinsi maupun juga kami pemerintah daerah. Ya, Kang Hengki nanti saya akan kembali kepada Anda, tapi pemirsa, selain Kang Hengki yang masih menjadi calon relawan, ini katanya menuju persetujuan, saya juga akan berbincang dengan seorang warga Bandung, Jawa Barat yang telah menjadi relawan atau relawati ini dan sudah disuntik vaksin Sinovac. Tapi sebelum berbincang, kita simak bersama liputannya. Nina Fatimah, warga Bandung, Jawa Barat, mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac. Nina telah disuntikan vaksin Sinovac di hari pertama uji klinis, Selasa 11 Agustus 2020. Nina tertarik menjadi relawan setelah melihat pemberitaan media massa. Untuk menjadi relawan, Nina tidak mendapat kompensasi selain uang ganti waktu dan uang jalan sebesar Rp200.000. Ya, selamat malam Teh Nina. Ya, Nina Fatimah sudah bersama kita malam ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Teh Nina, ini kan waktu diwawancara mengatakan tidak takut gitu menjadi relawan, kemudian disuntik. Kok bisa sih nggak takut Teh? Padahal ini kan juga masih dalam uji coba klinis gitu. Saya yakin aja Mbak, karena kan yang nelitinya juga bukan orang sembarangan ya Mbak ya. Ini pasti sudah diatur juga sama pemerintah, semuanya juga sudah dikoordinasikan mungkin ya Mbak ya dengan baik. Ya, jadi artinya yakin ya terhadap keselamatan begitu, karena ini memang mestinya sudah dijaga sedemikian. Keluarga sendiri mestinya mendukung ya Teh Nina, karena kan ada beberapa anggota keluarga lain yang ternyata juga turut serta menjadi relawan, betul? Alhamdulillah semuanya mendukung Mbak. Ya, anggota keluarga lain yang mendaftar siapa saja Teh Nina, bisa disebutkan? Ada adik saya sama kakak saya, itu yang sudah divaksin. Terus kakak ipar saya masih dalam antrian. Oke, untuk menjadi calon relawan, artinya belum semuanya lolos ya, masih ada yang mendaftar seperti halnya Kang Hengki, wakil Bupati. Nah, pada saat mendaftar sebenarnya tes apa saja yang harus dilalui Teh sehingga akhirnya bisa lolos dan terpilih sebagai relawan? Awalnya kita ke sana didata, terus dikasih kayak penjelasan gitu, vaksin ini buat apa, terus tujuannya apa. Setelah itu kita screening kesehatan. Dari screening kesehatan kita langsung swab test. Hasil dari swab test kalau negatif kita lanjut ke vaksin. Oke, kalau screening kesehatannya itu bisa disebutkan Teh apa saja jadinya yang diperiksa? Swab test dan rapid test. Oke, tetapi kalau untuk kesehatan yang lain, misalnya tes laboratorium untuk penyakit-penyakit yang lain itu dilakukankah?
Sebelumnya kita diwawancara dulu, kita punya penyakit bawaan nggak gitu. Kalau misalkan kita punya penyakit bawaan, kita nggak bisa. Oke, Teh Nina betul ini sebelumnya pernah menjadi relawan juga untuk vaksin flu babi? Dulu ya, sekitar 2000 pertengahan 2000-an begitu? Iya betul. Iya. Dan apakah ini tidak menjadi kendala ketika kemudian menjadi relawan sekarang adalah vaksin COVID-19? Malah saya jadi termotivasi ya karena hasil yang kemarin alhamdulillah bikin saya jadi keenak badan. Terus jadi saya jadi jarang flu semenjak divaksin yang kemarin. Ya mudah-mudahan dari sekarang ya makin sehat terus. Oke, Teh ini kan setelah lolos tes sebagai relawan, sebelum kemudian disuntik dengan vaksin ini, apakah ada konseling tertentu yang diberikan? Misalnya soal makanannya, kemudian juga menyiapkan mental, ada hal tertentu yang dikonselingkan kepada para relawan yang lolos tes? Kita cuma diberikan buat tetap untuk menjaga protokol kesehatan sama tetap jaga kesehatan aja. Di luar itu tidak ada lagi konseling atau arahan-arahan? Kalau kita terjadi sesuatu, kita baru bisa konsul. Oke, terjadi sesuatu. Terus kita juga kan dikasih kayak buku, kayak buku diary gitu dari setelah divaksin. Kita harus data per hari suhu badan kita berapa selama 1 minggu ini. Terus nanti dilihat dari 8 ke 14 hari apa yang terjadi. Kita tetap harus laporan terus. Oke, Teh Nina, ini kan katanya kalau tidak usah lapor kecuali ada merasa yang tidak enak begitu ya. Kategori tidak enak atau tidak normal itu dijelaskan nggak Teh? Apakah misalnya sedikit pusing atau ada ruam merah itu termasuk kategori juga harus lapor atau hanya dicatat di buku harian? Itu termasuk kategori harus lapor. Oke. Iya. Oke. Teh Nina sendiri sudah disuntik berarti ini dari ya? Dari suhu badan juga. Ya. Sudah. Sudah, ini 2 hari yang lalu betul? Betul, hari Selasa. Hari Selasa ya, betul. Pada saat disuntik itu ada perasaan yang berbedakah? Nggak ada. Yang pasti waktu disuntiknya aja rasanya deg-degan. Jadi nggak ada yang dirasakan, jadi biasa saja begitu ya. Jadi cuman ketika disuntik rasa sakit suntik, di luar itu ada yang lainnya yang dirasakan? Enggak, alhamdulillah sehat. Oke. Berapa lama sebenarnya nanti akan berlangsung Teh untuk uji klinisnya? Katanya 6 bulan sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan untuk ujinya. Nah, untuk kemudian suntiknya ini sebulan sekali atau bagaimana? Kita disuruh kontrol lagi nanti 14 hari dari kemarin. Oke. Kontrol itu belum tentu itu disuntik? Jadi vaksin kedua katanya. Oh, vaksin kedua. Baik. Teh Nina, ini kalau untuk menjadi relawan, katanya akan mendapat kompensasi 200.000 per kedatangan. Betul seperti itu atau ada lebihnya di luar uang transportasi? Iya, betul. Jadi artinya 200.000 per kedatangan? Iya, betul. Tidak ada tambahan yang lain? Kompensasi waktu dan transportasi. Oke. Jadi totalnya nanti kurang lebih hanya mendapat sekitar 1 juta begitu? Kurang tahu saya berapanya. Oke, karena tergantung kedatangannya. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih Teh Nina, hati-hati dan terima kasih sudah menjadi relawan kemanusiaan. Sehat-sehat terus, salam juga untuk keluarga. Selamat malam. Iya. Pemirsa, apa evaluasi dari penyuntik vaksin Sinovac terhadap 120 subjek relawan yang sudah jalan saat ini? Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno, tetaplah bersama kami.